Halo pemirsa di mana saja berada. Pada video kali ini kembali saya ingin berbagi informasi terkait adanya tenaga honorer yang di cut off atau diberhentikan dengan masa kontrak 1 tahun. Nah pemirsa di mana saja berada, apa alasannya sehingga tenaga honorer atau non-ASN diberhentikan? Simak video ini hingga selesai agar rekan-rekan tidak salah informasi di dalam menyikapi persoalan-persoalan tenaga honorer. Seperti yang dilansir dari berita soloraya.com bahwa resmi tenaga honorer dengan masa kontrak 1 tahun diberhentikan. Kategori non-ASN inilah yang cut off. Tahun 2023 ini telah ada tenaga honorer dengan masa kontrak 1 tahun yang diberhentikan. Imbas dari PP nomor 49 tahun 2018 yang mengatur untuk tenaga honorer dihapus tahun 2023. Imbas dari tenaga honorer diberhentikan tahun 2023 ini, KPU atau Komisi Pemilihan Umum diminta untuk segera mengembalikan pembiayaan tenaga honorer daerah. Seperti diketahui, rencana tenaga honorer dihapus tahun 2023 ini telah dipersiapkan oleh pemerintah. Bahkan telah ada beberapa daerah yang telah melakukan pemberhentian tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Daerah tersebut adalah Kota Bengkulu dan KPU Kabupaten Parigi Motong yang telah diketahui telah memberhentikan tenaga honorer. Lebih lanjut, pemberhentian tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah juga berdasarkan rilisnya SPT PTT atau Surat Perintah Tugas Pegawai Tidak Tetap hingga November 2023 mendatang. Sementara di KPU Kabupaten Parigi Motong telah ada 10 tenaga honorer yang diberhentikan. Pemberhentian tenaga honorer tersebut berdasarkan amanat Sekretaris Jenderal atau Sekjen KPU RI. Saat meeting beberapa waktu lalu, KPU di seluruh Indonesia diminta menginventarisir seluruh pegawai dan dilaporkan. Singkatnya, KPU diminta segera mengembalikan pembiayaan honorer daerah, kata KPUP Parimo Andi Arief Swalani, sebagaimana dikutip berita soloraya.com dari laman resmi infopublik.id pada Senin 16 Januari 2023. Selain itu, Andi menjelaskan bahwa ada 10 tenaga honorer yang diberhentikan yang merupakan tenaga pendukung di luar pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN. Tenaga honorer yang bersangkutan dibiayai dari anggaran non-tahap dengan masa kontrak selama 1 tahun. Jadi pemberhentian tersebut seharusnya tidak lagi memakai surat pemberhentian karena telah berakhir masa kontrak, kata Andi. Hal tersebut menurut Andi telah usai dengan arahan Sekjen KPU RI bahwa hanya ada ASN serta PPNPN yang dibiayai melalui APBN di KPU Kabupaten atau Provinsi. Sebagai informasi perkembangan jumlah ASN di KPU Kabupaten Parimo hanya ada 12 orang. Di sisi lain di PPNPN terdapat sebanyak 14 orang yang sudah termasuk personil pengamanan dalam atau PAMDAL. PAMDAL perannya di KPU tidak berkaitan dengan sistem. Padahal banyak aplikasi di KPU terkadang kita terkewalahan, kata Andi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan tenaga honorer yang telah diberhentikan tersebut digunakan kembali pada pemilu 2024. Hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan anggaran dari Pemda daerah setempat. Ini sesungguhnya menjadi problem nasional, tapi jika Pemda menyetujui anggarannya, kita akan memanggil kembali dengan melayangkan surat resmi, kata dia. Demikian informasi yang dapat saya bagikan untuk rekan-rekan di mana saja berada terkait tenaga honorer dengan masa kontrak 1 tahun diberhentikan atau di cut off. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa
like, subscribe, dan juga dukung terus channel ini. Terima kasih, selamat sore.